Halo, saya Karnavi. Jumpa lagi di channel saya, Sahabat Bahasa. Pada video kali ini saya akan membahas soal literasi bahasa Indonesia atau disebut juga literasi bahasa. Adapun topik yang kita bahas pada soal kali ini berkaitan dengan kata ulang atau disebut juga reduplikasi. Jadi reduplikasi ini istilah untuk menyebut kata ulang. Kata ulang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, yaitu dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam kajian dan tinjauan ilmu bahasa Indonesia, terutama dalam bidang sintaksis, dalam bidang morfologi, kata ulang disebut reduplikasi. Jadi perhatikan baik-baik, pastinya jangan diloncat-loncat agar tidak salah dalam memahami penjelasan soal. Tidak lupa saya ingatkan semua teman-teman yang baru saja membuka video ini untuk memberikan dukungan kepada channel saya ini dengan cara menekan tombol subscribe. Subscribe dari teman-teman semua dapat memberikan motivasi bagi saya agar tetap semangat dalam menghadirkan konten-konten edukasi seputar literasi bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, mari kita perhatikan soal yang akan kita bahas pada video kali ini berkaitan dengan kata ulang. Cermati paragraf berikut. Sebenarnya ini bukan sebuah paragraf ya, hanya saja ada kekeliruan. Ini adalah cermati kalimat berikut. Kita koreksi di awal. Cermati kalimat berikut. Kelompok kata berikut yang bukan kata ulang adalah pertanyaan yang diajukan ke kita. Dari setiap opsi jawaban, tugas kita adalah mencari salah satu pilihan yang bukan kata ulang. Artinya, dari setiap opsi jawaban ini, semuanya kata ulang. Namun terdapat satu kata atau satu opsi yang bukan kata ulang. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan pada bagaimana cara kita menemukan jawaban yang tepat untuk sebuah pertanyaan yang bukan kata ulang, terlebih dahulu kita lihat sedikit materi yang nantinya selesai pembahasan berkenaan dengan materi akan kita temukan tip untuk menemukan jawaban yang tepat bila teman-teman nanti menemukan sebuah pertanyaan yang bukan kata ulang dari kelompok kata ulang. Terlebih dahulu kita lihat definisi dari kata ulang. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya kata ulang disebut juga reduplikasi. Jadi kalau kita lihat reduplikasi ini istilah yang umum yang memang disebut dalam bidang morfologi. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya, disertai dengan perubahan bunyi dengan atau tanpa perubahan bunyi. Jadi yang dikatakan dengan kata ulang ini adalah kata yang mengalami perulangan. Makna perulangan setelah kata pertama itu ada, kemudian bentuk selanjutnya adalah bentuk yang sama. Jadi kata ini diulang dua kali. Contoh yang umum kita temukan ya. Contoh yang umum kita temukan. Di sini dapat saya berikan contoh dari bentuk laki-laki. Laki-laki ini masuk dari kategori kata ulang karena pada bentuk yang pertama laki, kemudian digunakan tanda hubung, diulangi sekali lagi dengan bentuk yang sama, yaitu laki. Ketika kita baca, maka ia menjadi laki-laki. Laki-laki ini merupakan salah satu dari sekian banyak contoh kata ulang. Jadi yang dikatakan dengan kata ulang ini adalah kata yang diulang dua kali dan proses perulangan ini ada yang diulang sebagian, ada yang diulang secara keseluruhan, ada juga yang diulang dengan menggunakan atau dengan menambahkan bentuk-bentuk yang lain. Perulangan bisa juga terjadi karena perubahan bunyi dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bunyi. Kenapa disebut kata ulang? Sekali lagi saya ulangi, yang dinamakan dengan kata ulang ini adalah kata yang mengalami perulangan bentuk. Setelah adanya kata pertama, di sini setelah bentuk pertama ada, kemudian diulang pada bentuk kedua. Jadi dikatakan kata ulang adalah kata yang diulang dua kali, seperti pada bentuk pertama diulang kepada bentuk yang kedua. Proses perulangan ini melahirkan makna berbeda dari kata dasarnya. Dikatakan kata ulang karena kata ini terdapat kata dasar. Yang menjadi kata dasar seperti pada contoh laki-laki yang sudah saya uraikan di pembahasan ini,
laki-laki yang pertama ini merupakan kata dasar, ya. Laki-laki pada bentuk yang pertama kata dasar, ya. Jadi laki pada bentuk yang pertama ini merupakan kata dasar, sedangkan laki pada bentuk yang kedua adalah kata yang mengalami perulangan. Jadi dikatakan sebuah kata ulang apabila ada kata dasarnya. Kata dasar pada kata ulang terletak pada pertama, terletak di bagian pertama, bukan pada kata yang diulang, ya. Jadi yang dikatakan dengan kata dasar pada kata ulang adalah bentuk pertama dan bukan pada bentuk yang kedua. Jadi ini adalah definisi ringkas mengenai kata ulang. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan tentang pengertian dari kata ulang. Jadi kata ini diulang 2 kali. Kalau kita kembali ke pertanyaan, kelompok kata berikut yang bukan kata ulang. Kalau kita lihat dari setiap opsi, semuanya kata ulang. Sebagaimana yang terlihat pada opsi A, pertama-tama. Opsi A, pertama-tama diulang 2 kali. Bentuk pertama, lalu bentuk yang kedua, tama. Jadi, ini bisa dikatakan kata ulang. Kita lanjut pada opsi B, lauk pauk. Juga diulang 2 kali. Dan ini juga memungkinkan untuk kita pilih bahwa dia kata ulang. Kemudian yang opsi C, paru-paru. Paru-paru diulang 2 kali. Setelah pertama paru, lalu yang kedua paru lagi. Dan ini juga memungkinkan untuk kita pilih. Karena dari sekilas poin opsi C ini merupakan kata ulang. Kita lanjut pada opsi D, muda-mudi. Muda-mudi juga mengalami perulangan 2 kali. Yang pertama muda, yang kedua mudi. Hampir sama dengan lauk pauk pada opsi B, muda-mudi, lauk pauk. Ada juga kemungkinan kita bisa memilih opsi D. Namun apakah opsi D ini benar? Kita akan lihat jenis-jenis dari setiap kata ulang. Sedangkan opsi E merupakan opsi terakhir, gerak-gerik. Jadi ada gerak-gerik ini juga diulang 2 kali. Dan ini juga memungkinkan kita untuk memilih jawaban. Sedangkan pertanyaannya adalah kelompok kata berikut yang bukan kata ulang. Jadi dari opsi A, B, C, D, dan E ini ada satu opsi yang bukan kata ulang. Yang mana sebenarnya yang bukan kata ulang? Untuk memudahkan teman-teman menemukan yang bukan kata ulang dari pertanyaan yang sedang kita bahas ini, mari kita lihat jenis-jenis kata ulang. Dalam studi bahasa, kata ulang terdiri dari 4 macam. Ya. Pembagian kata ulang ada 4 jenis. Yang pertama, kata ulang utuh. Kata ulang utuh ini disebut juga kata ulang dwilingga. Adalah bentuk kata yang mengalami perulangan penuh. Selain istilah kata ulang penuh, ya, selain istilah kata ulang utuh atau dwilingga, kita dapat menyebut juga kata ulang utuh ini adalah kata ulang, saya singkat KU, bermakna kata ulang murni. Atau bisa juga kata ulang sempurna. Selain dari sempurna, kita bisa menyebut kata ulang penuh, ya. Jadi ada 4 istilah. Yang pertama kata ulang utuh, yang kedua kata ulang murni, yang ketiga kata ulang sempurna, dan yang keempat kata ulang penuh. Kita sebut dianya kata ulang utuh atau kata ulang penuh karena bentuk pertama dengan bentuk yang kedua tidak berbeda. Teman-teman bisa perhatikan di sini contoh yang pertama yaitu siswa-siswa. Siswa-siswa ini masuk ke kategori kata ulang penuh karena pada bentuk kata yang pertama, ya, bentuk yang pertama di sini ada siswa, lalu bentuk yang kedua siswa juga. Siswa pada bentuk yang pertama terdiri dari 5 huruf, kemudian diulang kedua kali juga bentuk sama seperti pada bentuk pertama. Jadi siswa-siswa adalah kata ulang penuh. Dari segi hurufnya sama, dari bacaannya juga sama, komponen huruf yang digunakan sama, tidak ada perbedaan. Jadi siswa-siswa ini masuk ke kategori kata ulang penuh. Sama seperti contoh laki-laki yang sudah saya uraikan di bagian awal berkaitan dengan definisi dari kata ulang. Lalu kita lihat contoh yang kedua selain siswa-siswa. Di sini ada rumah-rumah. Rumah-rumah diulang 2 kali, rumah dan rumah, ya. Rumah-rumah. Bentuk kata rumah pertama dengan bentuk rumah kedua sama, tidak berbeda bentuk. Jadi hal inilah yang kita katakan kata ulang utuh. Begitu juga untuk pagi-pagi. Lantas, yang manakah kata dasar dari 3 contoh ini
Untuk memudahkan teman-teman, yang bahwasanya dikatakan dianya kata ulang apabila ada kata dasar. Kata dasar pada setiap kata ulang itu terletak di bagian pertama, sebagaimana yang sudah saya uraikan di awal tadi. Jadi kalau kita mau temukan kata dasar untuk kategori kata ulang utuh atau kata ulang penuh ini, lihat di bagian pertama. Jadi siswa yang pertama kata dasar, rumah yang pertama kata dasar, pagi yang pertama kata dasar. Sedangkan siswa yang kedua bukan kata dasar, tetapi kata yang diulang dari kata pertama. Begitu juga rumah yang kedua. Rumah yang kedua ini bukan kata dasar, tetapi kata yang diulang dari bentuk rumah yang pertama. Sama halnya dengan pagi. Jadi, ini adalah kata ulang yang pertama, jenis kata ulang yang pertama. Teman-teman mungkin bisa menemukan contoh-contoh yang lain di luar video ini, karena tidak semua saya sertakan. Bentuk kata ulang utuh atau bentuk kata ulang penuh sangat banyak jumlahnya. Namun di sini hanya saya berikan 3 contoh saja untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Kata ulang berimbuhan adalah kata ulang yang disertai imbuhan pada bentuk pertama ataupun pada bentuk kedua. Jika kita sebut kata ulang berimbuhan, artinya kata ulang ini ya, dikatakan kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan adalah salah satu jenis kata ulang yang terdapat beberapa komponen tambahan. Yang pertama, dia terdapat awalan. Yang kedua, dia terdapat sisipan. Yang ketiga, terdapat akhiran. Dan yang keempat, terdapat awalan dan akhiran. Ya. Jadi kata ulang berimbuhan ini adalah kata ulang yang terdapat salah satu bentuk awalan, ataupun salah satu bentuk sisipan, ataupun salah satu bentuk akhiran, dan bisa juga terdapat awalan dan akhiran. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, di sini sudah saya sertakan 4 contoh terkait dengan kata ulang berimbuhan. Yang pertama kita lihat contoh berjalan-jalan. Bentuk berjalan-jalan merupakan kata ulang berimbuhan. Berjalan-jalan merupakan kata ulang berimbuhan. Kenapa bisa kita kategorikan berjalan-jalan ini sebagai kata ulang berimbuhan? Karena pada bentuk berjalan-jalan terdapat yang namanya bentuk ber. Ber ini merupakan awalan. Jadi, karena dia ada awalan pada berjalan-jalan, maka dia masuk kelompok kata ulang berimbuhan. Andaikan ber pada kata berjalan-jalan ini kita buang, maka jalan-jalan bukan lagi kata ulang berimbuhan, tetapi menjadi kata ulang penuh yang terdapat pada poin pertama. Kemudian kita lanjut lagi pada bentuk bersama-sama, ya. Sama halnya dengan berjalan-jalan. Bersama-sama juga merupakan kata ulang berimbuhan, karena terdapat awalan ber pada kata pertama yaitu bersama. Andaikan ber pada bentuk bersama kita buang, maka dia bukan lagi kata ulang berimbuhan, tetapi telah menjadi kata ulang penuh, karena tidak terdapat awalan. Kemudian kita lanjut pada contoh yang ketiga, ada tolak menolak. Kalau yang sebelumnya ber letaknya di awal pada bentuk berjalan-jalan, kemudian ber letaknya di awal pada bentuk bersama-sama, untuk tolak menolak tidak terdapat di awal kata. Imbuhannya terletak di tengah, yaitu setelah kata pertama tolak, yaitu menolak. Ya, ketika tolak lalu ada menolak, pada kata menolak ini pada bentuk menolak adalah awalan. Tapi sisipan karena letaknya di tengah. Jadi tolak menolak ini tidak dapat kita katakan sebagai kata ulang penuh karena dia terdapat sisipan setelah bentuk pertama tolak. Kemudian bentuk contoh yang nomor 4. Contoh yang keempat, rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Sebagaimana yang saya katakan, kata ulang berimbuhan adalah kata ulang yang terdapat awalan, sisipan, akhiran, dan awalan akhiran. Di sini ada rumah-rumahan. Rumah-rumahan berarti kan kata dasarnya adalah rumah, ditambah dengan rumahan. Ada an pada bagian kata kedua yang letaknya di akhir. Andaikan an ini kita hilangkan, maka bentuk kata ulang ini adalah rumah-rumah. Jika tidak ada an, maka dia sama, tidak bisa kita kategorikan sebagai kata ulang berimbuhan.
tetapi kata ulang penuh karena tidak terdapat akhiran. Untuk poin B ini, bagaimana cara kita menemukan bahwa kata ulang berimbuhan itu kata yang terdapat imbuhan, baik itu awal, sisipan, akhiran, dan awalan akhiran, jika diulang dia 2 kali, dia dapat kita pastikan kata ulang. Teman-teman cukup menemukan kata dasarnya. Misalnya, berjalan-jalan, kata dasarnya tetap di bagian awal, tetap pada bentuk pertama. Kemudian, hilangkan bentuk awalan, maka yang tertinggal adalah kata dasar pada bentuk pertama. Jadi itu dikatakan kata ulang berimbuhan. Kemudian kita lanjut pada opsi C, pada jenis kata ulang yang ketiga, yaitu kata ulang berubah bunyi. Berbeda dengan kata ulang penuh, dengan kata ulang berimbuhan, kata ulang berubah bunyi ini bentuk pertama dengan bentuk kedua tidak sama. Definisinya adalah kata ulang yang mengalami perubahan bunyi, baik itu bunyi vokal ataupun pada bunyi konsonan. Misalnya, bolak-balik. Bolak-balik, bentuk pertamanya tetap, ya, bolak-balik. Kata dasar pada kata ulang berubah bunyi terletak di bagian pertama, yaitu bolak-balik, jika kita perhatikan contoh bolak-balik. Sedangkan balik, ini adalah perulangan kata. Setelah bolak, ada balik. Artinya, jika bolak-bolak, ya, bolak-bolak, ini tidak bisa kita katakan kata ulang berubah bunyi, karena tidak ada perubahan bunyi, bahkan bolak-bolak ini tidak punya makna. Namun, untuk bisa kita kategorikan dia sebagai kata ulang berubah bunyi, harus diubah bunyi, baik itu perubahan pada bentuk pertama ataupun pada bentuk kedua. Ya, bolak-balik sudah pasti beda bunyi. Jumlah hurufnya sama 5, namun bentuk bunyi yang pertama A dan bunyi yang kedua I, sehingga kita baca bolak-balik. Untuk contoh yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk juga kita kategorikan sebagai kata ulang berubah bunyi, karena bentuk yang pertama lauk dengan bentuk yang kedua pauk sudah berbeda bunyi. Kata dasar dari kata ulang berubah bunyi tetap ada di bagian pertama, yaitu lauk. Sedangkan pauk adalah tambahan atau lanjutan atau turunan dari kata lauk. Ketika menjadi lauk pauk, maka ia masuk kategori kata ulang berubah bunyi. Lauk pauk ini di sini bisa bermakna banyak lauk, ya. Banyak atau aneka lauk. Kemudian contoh yang keempat, sayur mayur, sama, juga berubah bunyi. Bisa juga serba-serbi, atau contoh-contoh yang lain mungkin teman-teman bisa dalam proses membaca sehari-hari mungkin bisa menemukan, dan insya Allah jumlah kosakatanya, jumlah bentuk kata ulang berubah bunyi ini sangat banyak. Kalau di sini ada bolak-balik, kemudian lauk pauk, sayur mayur, serba-serbi, mondar-mandir, kucar-kacir, tunggang-langgang, itu semuanya bentuk dari kata ulang berubah bunyi. Intinya, kalau teman-teman mau menemukan kata ulang, carilah kata dasar. Itulah tipsnya. Selanjutnya yang terakhir, terkait dengan kata ulang. Jenis yang terakhir adalah kata ulang sebahagian. Berbeda dengan kata ulang yang pada poin A, poin B, poin C, yaitu kata ulang penuh, kata ulang berimbuhan, kata ulang berubah bunyi. Yang terakhir adalah kata ulang sebahagian. Kata ulang sebahagian berbeda dengan 3 kata ulang sebelumnya yang sudah saya bahas ya. Jika kata ulang yang pada 3 jenis sebelumnya itu diulang 2 kali, namun yang terakhir ini tidak mengalami perulangan 2 kali. Ya, tidak, dari segi yang terlihat dia tidak terulang 2 kali. Misalnya serba-serbi ada diulang 2 kali, sayur mayur diulang 2 kali, laki-laki diulang 2 kali, pertama-tama diulang 2 kali. Sedangkan pada kata ulang sebahagian ini tidak diulang 2 kali, istilahnya pun disebut dwipurwa. Artinya, kata ulang dwipurwa ini atau kata ulang sebahagian ini adalah kata ulang yang diulang sebahagian, tidak diulang 2 kali. Contohnya, dedaunan, kemudian pepohonan, kemudian rerumputan. Dedaunan, pepohonan, rerumputan tidak diulang 2 kali. Lantas bagaimana kita katakan dia masuk ke kategori kata ulang? Lihat dari segi maknanya. Dedaunan, pepohonan, rerumputan mengandung makna banyak, tak tentu. Ya, banyak tak tentu, dan bisa juga banyak, ya, banyak bermacam-macam atau beraneka ragam. Contohnya pada pepohonan. Misalnya kita melewati area perkebunan.
Di perkebunan itu ada pepohonan. Pepohonan yang tumbuh di area perkebunan tersebut tidak tergantung pada satu jenis. Misalnya kelapa semua. Tidak demikian. Namun pepohonan mengandung makna. Di situ ada pohon kelapa, ada pohon pinang, ada pohon jambu, kemudian ada juga jenis pohon-pohon yang lain. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kata ulang sebahagian dikategorikan kata ulang. Yang perlu teman-teman ingat, kata ulang sebahagian berbeda dengan kata ulang yang lain. Dari segi bentuk, dia tidak diulang 2 kali, tapi hanya diucapkan 1 kali. Dan pada kata ulang sebahagian ini terdapat kata dasar. Misalnya, dedaunan. Kita buang de pada bagian awal, kita buang an pada bagian akhir, tinggallah kata daun. Begitu juga pepohonan. Kita buang pe, kita buang an, maka yang tinggal adalah pohon. Begitu juga untuk rerumputan. Kata dasarnya adalah rumput. Kita lanjut pada bagian yang ketiga. Di sini terdapat satu istilah, yaitu kata semu. Teman-teman harus betul-betul fokus terkait dengan kata ulang ini. Kata semu adalah kata yang diulang 2 kali, tetapi bukan kata ulang. Nah, kalau dilihat dari opsi yang disediakan pada jawaban, pertama-tama, lauk pauk, paru-paru, muda-mudi, gerak-gerik. Ya, sekilas belum terlihat. Kita lihat di bagian yang nomor 3 yang saya sebut kata semu. Kata semu ini adalah kata yang diulang 2 kali tetapi bukan kata ulang. Jadi ada jenis kata dalam ilmu bahasa ini, sebuah kata diulang 2 kali tetapi dia bukan kata ulang. Inilah yang aneh. Teman-teman harus betul hati-hati terkait dengan kata semu ini. Kata semu adalah kata yang diulang 2 kali tetapi dia bukan kata ulang. Hal ini disebabkan bentuk kata kedua jika dihilangkan, maka bentuk kata yang kedua tidak memiliki makna. Coba teman-teman perhatikan pada contoh yang pertama, laba-laba. Laba-laba bermakna serangga. Saya mau mengatakan laba-laba serangga ya. Jika bentuk kata pertama atau bentuk kata kedua ini kita hilangkan, sehingga yang terbentuk adalah laba. Kalau bentuk laba-laba bermakna serangga, laba bukanlah bermakna serangga, tetapi untung yang diperoleh dari hasil perdagangan. Andaikan bentuk pertama kita buang atau salah satu bentuk, ya, bentuk yang kedua ini kita buang, maka laba bukan kata ulang, ya. Laba yang kita maksud serangga, karena kita buang kata yang kedua bukanlah serangga, tapi telah berubah makna menjadi untung. Sehingga inilah yang disebut kata semu. Begitu juga untuk kura-kura. Kita buang kata kedua. Kura ini tidak punya makna. Kemudian contoh yang ketiga, cumi-cumi. Cumi yang kedua kita buang. Cumi tidak punya makna. Selanjutnya ada langit-langit. Langit yang kedua kita buang. Beda. Maknanya sudah pasti sangat beda. Langit-langit adalah bagian atas di dalam mulut kita. Langit-langit. Atau di dalam sebuah ruangan. Langit-langit terletak di bagian atas. Sedangkan langit adalah bagian luar yang berwarna biru yang letaknya jauh dari pandangan manusia. Kemudian untuk teka-teki. Jika teki ini kita buang, teka tidak punya makna. Sama halnya dengan paru-paru. Jadi paru ini tidak punya makna jika kata kedua kita hilangkan. Contoh yang selanjutnya ada kupu. Kupu-kupu. Kupu yang kedua kita hilangkan. Kupu tidak punya makna. Sama juga dengan onde-onde dan pura-pura. Jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa ya memahami yang mana kata diulang 2 kali itu kata ulang dan yang mana yang kata 2 kali diulang itu bukan kata ulang. Kata yang diulang 2 kali bukan kata ulang disebut kata semu. Kata yang diulang 2 kali memiliki kata dasar, maka itulah kata ulang. Di sini sudah saya buat satu catatan. Dikatakan kata ulang apabila ada bentuk dasar atau ada kata dasar. Teman-teman cukup mencari bentuk kata dasarnya itu di bagian pertama. Jika ada kata dasar, maka dia kata ulang. Kata ulang terdapat tanda hubung apabila diulang 2 kali. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, apabila kata itu diulang 2 kali, maka dia terdapat tanda hubung. Jika tidak diulang 2 kali, makna yang terkandung banyak dan bermacam-macam. Sama seperti pada kata ulang sebahagian tadi. Sekarang kita akan kembali ke soal untuk menemukan jawaban yang tepat. Kelompok kata berikut yang bukan kata ulang adalah pertama-tama.
Opsi A, pertama-tama. Kita buang per dan kita buang tama, ya. Maaf, saya koreksi. Ini tidak bisa kita buang pertama, ya. Kita buang bentuk yang kedua, yaitu tama. Ketika kita buang bentuk yang kedua tama, maka yang tinggal adalah pertama. Pertama ini merupakan kata dasar. Jadi dia betul kata ulang. Pertanyaannya yang bukan. Jadi A bukan jawaban yang harus kita pilih. Untuk lauk pauk, dari contoh tadi, contoh-contoh pembahasan terkait dengan jenis-jenis kata ulang, saya sertakan lauk pauk. Ketika kita buang pauk yang kedua, yang tinggal adalah lauk. Lauk merupakan kata ulang, ya. Merupakan kata ulang. Paru-paru. Nah, paru-paru ini saya buang bentuk yang kedua. Maka yang tinggal adalah paru. Paru bukan kata ulang, ya. Bukan kata ulang, tetapi dia masuk ke kategori kata semu. Oleh karena dia kata semu, maka jawaban yang tepat ada di opsi C. Sebelum kita tentukan opsi C, kita lihat dulu opsi D. Muda-mudi. Untuk opsi D, muda-mudi. Kita buang mudi, yang tertinggal adalah muda. Muda ini merupakan kata ulang, ya. Kemudian gerak-gerik pada opsi E. Gerak, gerik. Kita buang gerik, tinggal gerak. Gerak ini merupakan kata ulang. Jadi, yang bukan kata ulang ada di opsi C. Kalau kita tentukan jenis kata ulangnya, opsi A, kata pertama-tama, maka dia masuk kategori kata ulang berimbuhan karena terdapat awalan per, ya. Kata terdapat awalan per, berimbuhan. Sedangkan opsi B, lauk pauk, dia masuk ke kategori kata ulang berubah bunyi, ya. Kata ulang berubah bunyi. Opsi C, paru-paru, bukan kata ulang. Opsi D, muda-mudi, sama masuk kategori kata ulang berubah bunyi. Begitu juga untuk gerak-gerik. Jadi, pertanyaan ini sudah kita jawab, maka jawabannya yang benar adalah C. Paru-paru bukan kata ulang, tapi dia masuk ke kategori kata semu. Semoga pembahasan soal pada video kali ini berkaitan dengan kata ulang atau disebut juga reduplikasi bisa memberikan pemahaman kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan di video selanjutnya.